Dan pemirsa, kita akan awali top topik kali ini. Yang pertama, di mana sejumlah pejabat di Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi importasi barang. Dari 6 orang tersangka, 5 diantaranya telah ditahan. Nah, sementara 1 tersangka melarikan diri dan tengah diburu. Penyidik KPK menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Ditjen Bea Cukai. KPK menyita mata uang asing, logam mulia, emas batangan, jam tangan, dan tas mewah yang keseluruhannya ditaksir bernilai 40,5 miliar rupiah. Dari 6 tersangka, 3 orang diantaranya merupakan oknum pejabat Ditjen Bea Cukai, yakni Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Sispiran Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea Cukai Orlando Hamonangan. Sementara 3 lainnya dari pihak swasta. Saat ini KPK telah menahan 5 orang tersangka, sementara 1 tersangka yang merupakan pemilik PT Blu-ray berhasil melarikan diri dan kini tengah diburu. Itu saudara JF melarikan diri. Sekaligus pada kesempatan kali ini saya menghimbau, kami dari KPK menghimbau kepada saudara JF atau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui keberadaannya segera untuk menyerahkan diri, pada yang bersangkutan. Kita juga sudah mengajukannya surat pencekalan untuk luar negeri dan lain-lainnya. Kemudian juga kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk yang bersangkutan, dan kalau sampai ini nanti juga tentunya kita akan terbitkan juga daftar pencarian orang terhadap yang bersangkutan. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan penetapan sejumlah pejabat pajak dan bea cukai sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi syok terapi. Kejadian ini diharapkan mampu membuat jajaran Kementerian Keuangan agar lebih fokus dan profesional dalam menjalankan tugas. Enggak, itu syok terapi untuk pegawai pajak dan bea cukai untuk lebih fokus lagi ke depan menjalankan tugasnya. Saya pikir nggak apa-apa, itu di tempat lain juga sama, ada hal yang sama. Yang penting di sini kan kita sedang reorganisasi, sedang konsolidasi supaya lebih bagus lagi ke depan. Bea cukai kan kemarin sudah saya ganti berapa puluh orang pegawai. Sore ini berapa puluh pegawai pajak pun saya akan putar. Jadi itu. Purbaya pun memastikan akan terus mendampingi secara hukum terhadap para pegawainya yang terkena kasus dugaan korupsi itu. Meski begitu, Purbaya menegaskan pendampingan ini bukan untuk melakukan intervensi kasus di KPK. Jika pegawainya bersalah, hukum tidak boleh diintervensi. Tim Liputan Metro TV. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya safe house atau rumah aman yang disewa oleh para tersangka kasus suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai. Bangunan itu diduga dipakai untuk menyimpan uang hingga emas hasil korupsi. Safe house yang disewa para tersangka merupakan sebuah apartemen. Dalam foto-foto yang diterima oleh Metro TV, penyidik KPK menemukan uang mulai dari dolar sampai dengan rupiah. Ada juga sejumlah emas batangan yang ditemukan dalam safe house itu. Kini semua barang yang ditemukan sudah disita untuk kebutuhan pembuktian. Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman RJL, ORL, dan PTBR, serta lokasi lainnya. Ini karena ini ada beberapa lokasi safe house gitu ya, yang diduga terkait dengan tindak pidana ini dengan total 40,5 miliar. Dengan rincian sebagai berikut: uang tunai dalam bentuk rupiah sejumlah 1,89 miliar, uang tunai dalam bentuk Tak hanya safe house, KPK juga mengungkap fakta mengejutkan dari kasus suap importasi itu. Menurut Asep Guntur, ada uang jatah bulanan bagi oknum Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang itu diberikan oleh pihak dari PT Blu-ray sebesar 7 miliar rupiah per bulan. Tampilkan ini diamankan dari kediaman RJL, ORL. Ini yang baru tercapture sama kita ya dalam tempo 1 kali 24 jam ini, dan informasi yang ada dari Desember 2025 sampai dengan Februari, berarti hanya 3 bulan, Desember 2025, Januari 2026, dan Februari 2026. Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi para oknum di DJBC.
Nih, bayangkan ini baru 3 bulan aja, nah tadi kan jumlahnya udah sekian ya. Apalagi dihitung mundur gitu ya, berapa bulan ke belakang, seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.